Berikut pemburu badai versi on the spot yang berani menantang angin ganas ini. Tim Samaras adalah salah satu pemburu badai yang terkenal di Amerika. Hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk memburu tornado untuk meneliti angin puyuh itu. Tornado jugalah yang melenyapkan nyawa tim saat bertugas mengejar tornado di Oklahoma, Amerika Serikat. Tim menutup usia pada umur 55 tahun bersama putranya Powell pada Jumat 31 Mei 2013. Uang tidaklah menjadi yang utama bagi tim. Terbukti tim sering mengalami kesulitan keuangan. Ditambah lagi alat-alat yang dia gunakan sangat mahal. Ia bisa bertahan dengan sedikit dana dari pemerintah dan media untuk setiap penelitiannya. Kecintaan tim pada tornado dimulai ketika tim kecil yang berusia 6 tahun menonton film The Wizard of Oz. Dalam film itulah tim pertama kali jatuh cinta pada angin tornado. Tim mulai intens berburu tornado di usia sekitar 25 tahun. Tim berharap setiap keping fakta baru dari tornado yang ia teliti bisa berguna bagi keselamatan masyarakat. Dalam memburu dan meneliti tornado, tim mengembangkan dan menempatkan piranti hasil rancangannya sendiri ke jalur tornado demi pengukuran data. Ia berharap dapat memahami dinamika tornado dan bagaimana tornado terbentuk. Dan tim tetap mencintai pekerjaannya dan melakukannya sampai kematian menjemput nyawanya. Pemburu badai yang pertama dikenal masyarakat adalah David Hoadley. David mulai mengejar badai sejak 1965, padahal ketika itu ia baru lulus dari bangku SMU. Juni 1956, guntur yang berkali-kali muncul di dekat rumahnya di Bismarck, Dakota Utara, Amerika Serikat, menimbulkan kilat dan angin yang menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Karena penasaran, David bukannya menghindari badai, ia malah mengikuti badai tersebut dan mengabadikannya. Sejak itu, David memulai hobi yang berbahaya itu. Pada 1977, David Hoadley membuat sebuah koran yang bernama Storm Track. Koran ini tidak sengaja dicetuskan ketika Hoadley berkumpul dengan komunitas meteorologi Amerika. Koran ini dibuat untuk menghubungkan pemburu-pemburu badai yang tersebar di seluruh Amerika. Koran ini kemudian berkembang sehingga menjadi sebuah majalah di kemudian hari. Selama menjadi editor, Hoadley juga tetap memburu gambar-gambar badai dan menulis artikel-artikel yang berhubungan dengan badai. Selama karirnya ini, Hoadley telah menjumpai lebih dari 200 tornado dan menghasilkan ribuan foto-foto yang menakjubkan. Jika diakumulasikan, Hoadley telah mengemudi sepanjang 1.210.000 kilometer dalam pengejarannya memburu badai yang terkadang dilakukannya sendirian. Sampai sekarang, Hoadley masih menjadi pembicara untuk seminar-seminar tentang badai di Amerika. Bagi kebanyakan orang, badai adalah bencana yang harus dihindari. Namun, Lenny Dean malah mengajak orang-orang untuk menantang maut dengan membuka jasa pemandu wisata berburu badai. Pemburu badai yang berusia 23 tahun ini memasang tarif hingga $3.500 atau sekitar 35 juta rupiah per orang untuk pelayanan wisata 10 hari selama musim badai dengan jaminan aman 99%. Dengan harga yang fantastis itu, jangan berharap mendapatkan penginapan hotel berbintang dan mobil mewah untuk perjalanannya. Lenny sudah memperingatkan para turisnya sebelum berangkat bahwa mereka akan menghadapi medan yang berbahaya. Jadi, kenikmatan yang ditawarkan adalah duduk berjam-jam di mobil tanpa toilet dan perjalanan yang melelahkan. Meskipun begitu, setiap tahun Lenny selalu dibanjiri turis-turis yang rela merogoh kocek ribuan dolar untuk menantang maut. Tidak hanya melihat badai secara langsung, beberapa turis kadang meminta Lenny untuk mengemudikan mobil sangat dekat dengan badai tersebut. Selama menjalankan wisata badai ini, Lenny dan timnya sudah melalui lebih dari 300 badai. Lenny memulai bisnis ini sejak tahun 1991, dan ketika film Twister yang bercerita tentang badai tornado menjadi box office, bisnis Lenny langsung diserbu banyak wisatawan.
Memiliki penyakit kulit yang langka sejak lahir tidak membuat Sam Hall mengurungkan niatnya menjadi pemburu badai. Sam menderita penyakit epidermolysis bullosa yang menyebabkan kulit seseorang selalu sobek dan melepuh. Karena penyakitnya itu, Sam harus selalu membawa perban dan pakaian yang banyak untuk mengobati lukanya. Namun Sam tetap menantang penyakitnya itu demi kesenangannya memburu badai. Gadis asal Inggris ini sering sekali berkunjung ke Amerika Serikat untuk mengejar badai bersama saudaranya yang bernama Keith. Sam mulai tertarik dengan badai setelah menonton film Twister. Di usianya yang ke-21, orang tuanya mengajak Sam dan saudaranya untuk melakukan wisata yang menantang bahaya, yaitu berburu badai. Sejak saat itu, Sam dan Keith semakin yakin dengan panggilan mereka sebagai pemburu badai. Sam yang sekarang bekerja sebagai editor jurnal meteorologi internasional ini telah menyaksikan berbagai macam badai yang berbahaya. Salah satunya adalah tornado Joplin di Missouri yang menewaskan 150 orang. Untuk mengobati luka kulitnya, Sam sudah menyediakan sekoper obat-obatan yang cukup selama berhari-hari di tengah badai. Badai ternyata menarik minat orang-orang berbagai usia. Steven Peterson contohnya. Remaja berumur 11 tahun ini sudah mengikuti hobi ayahnya sebagai pemburu badai sejak usia 7 tahun. Steven sudah mahir mempersiapkan dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan dalam pengejaran badai dan menjadi asisten saat mengejar badai bersama sang ayah. Ayahnya bahkan mengaku tidak bisa pergi sendirian tanpa mengajak Steven untuk meneliti badai. Di rumah, ayah Steven memasang peralatan untuk memantau pergerakan angin yang berpotensi menjadi badai, seperti profesional. Peralatan ini dilengkapi satelit yang bisa dengan akurat mengukur kecepatan angin. Di usia yang masih muda, Steven sudah bisa menjelaskan ramalan cuaca yang terpampang di layar komputer. Karena kemampuannya ini, Steven juga membantu gurunya menjelaskan tentang cuaca kepada teman-temannya. Memiliki hobi yang sama dengan pasangan kita sangatlah menyenangkan. Apalagi hobi ini bisa menjadi mata pencaharian untuk keduanya. Inilah yang dilakukan Roger dan Karen Hill. Pasangan suami istri ini memiliki hobi berburu badai, sehingga mereka mendirikan sebuah jasa tur berburu badai bersama teman Roger. Roger sendiri sudah melakukan aktivitas memburu badai selama 30 tahun. Bersama istrinya, Roger berburu badai ke seluruh penjuru Amerika Serikat dan telah menghasilkan lebih dari 50 video badai tornado. Karya mereka ini ternyata masuk ke dalam Guinness Book of Records sebagai pemburu badai dengan rekaman tornado terbanyak di dunia. Karen sendiri mulai menyukai badai ketika bertemu dengan Roger. Sesekali Karen yang membawa van yang menjadi kendaraan mereka sewaktu berburu badai. Karen juga memiliki koleksi foto-foto badai yang menakjubkan. Sebagai pemburu badai yang profesional, Karen pernah merasa dilema antara memburu gambar badai atau menolong penduduk setempat untuk memberi informasi tentang badai. Ketika itu, Karen sedang menunggu badai sendirian. Namun seorang petani menghampirinya dan menanyakan selang waktu badai menghampiri desanya. Ternyata waktunya tidak cukup untuk memberitahukan saudara-saudaranya yang masih di desa. Sementara tidak ada yang bisa dihubungi melalui telepon. Karen akhirnya meletakkan kameranya dan memberi tumpangan kepada petani itu. Bagi Karen, berburu foto badai memang menyenangkan. Tetapi ia akan dihantui rasa bersalah jika tidak menolong petani itu.